Shalom warga kerajaan, kita jumpa lagi di seri perenungan dan kali ini kita akan membahas tentang kitab Ratapan. Nah, kita akan mulai dengan Ratapan 1. Ratapan 1 berjudul atau bertemakan Ada Alasannya. Mari kita lihat bersama Ratapan 1 ayat 18. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Nah, di sini kita melihat bahwa secara tradisi Yeremia diyakini sebagai penulis kitab Ratapan. Kitab ini diperkirakan dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 586 sampai 575 sebelum Masehi, tidak lama setelah jatuhnya kota Yerusalem. Nah, Yeremia dikenal sebagai nabi yang cengeng atau nabi yang suka meratap. Biasanya kita meratap karena kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan sahabat kita, kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi hal ini sangat berbeda dengan Yeremia. Ia meratap bukan karena kehilangan seseorang, tetapi karena suatu bangsa yang dia sangat kasihi. Jadi dia meratapi satu bangsa sebagai akibat dari berlanjutnya penyembahan berhala Yudea, sehingga Allah mengizinkan Babel untuk menaklukkan, menjara, membakar, dan menghancurkan Yerusalem. Bait Salomo yang telah berdiri selama 400 tahun pun habis terbakar. Nabi Yeremia saksi mata akan peristiwa ini, sehingga dia menulis kitab Ratapan sebagai bentuk keluh kesahnya atas hukuman yang jatuh kepada Yudea dan Yerusalem. Dalam Ratapan pertama ini, sang nabi berkata tentang keadaan yang malang dan menyedihkan yang telah menimpa kota Yerusalem. Seseorang mungkin akan menikmati kesenangan dari dosa dan kebejatan untuk sesaat, tetapi akhirnya perbudakan kepada iblis dan dampak-dampak dari keinginan dosa akan menjadi nyata, bahwa kesukaran, keputusasaan, dan kebinasaan akan menimpa semua orang yang tidak berbalik kepada Allah, yang tidak bertobat. Mereka tidak hidup untuk kembali lagi mencari Allah dan hidup di dalam pertobatan. Memang sungguh tragis nasib Yehuda. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Yeremia, bahkan bangsa-bangsa di sekitarnya tidak dapat menolong Yerusalem. Nah, ketika Tuhan murka dan menghukum kita, bukan untuk membinasakan, melainkan untuk mendisiplinkan, untuk memurnikan, supaya akhirnya kita bisa pulih kembali dan menjadi umat Tuhan yang hidup di dalam kekudusan dan kemuliaannya. Jadi tidak ada sebab, tidak ada alasan bahwa Tuhan menghukum kita hanya untuk menghancurkan kehidupan kita. Sebab hanya Tuhanlah yang benar. Semua yang diperbuatnya karena didasari oleh suatu alasan. Alasannya adalah Yehuda telah memberontak terhadap firman-Nya, sehingga ia murka dan menghukumnya. Warga kerajaan, Tuhan bukanlah Allah yang semena-mena yang menghukum umatnya. Namun jika ia menghukum, pastilah karena suatu alasan, yaitu agar umatnya bertobat dan kembali menaati firman-Nya. Nanti kita jumpa lagi di Ratapan pasal yang kedua. Tuhan Yesus memberkati.